Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadzanil hadza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, surat An-Nazi'at merupakan surat yang kedua di dalam juz 30. Itu ada 6 hal. Yang pertama adalah bagian pertama, iman kepada para malaikat. Kemudian yang kedua yaitu adanya tiupan sangkakala, baik yang pertama maupun yang kedua. Yang pertama akan menghancurkan seluruh alam raya ini. Kemudian yang kedua membangkitkan manusia yang telah dimatikan oleh Allah. Lalu yang ketiga, kisah tentang dakwah Nabi Musa kepada Firaun. Dan yang keempat, penciptaan alam semesta untuk membuktikan bahwa Allah mudah menciptakan alam semesta ini, apalagi hanya membangkitkan orang yang telah mati. Kemudian yang kelima adalah fenomena datangnya hari kiamat dan penghuni neraka dan surga. Allah berfirman, fa idza ja'at tamatul kubra, maka petaka yang besar telah datang. Maksud dari malapetaka besar adalah hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan at-tamat, yaitu yang berarti malapetaka yang sangat besar, berupa kehancuran alam raya ini yang mencakup semua yang ada di dunia ini. Sehingga pada hari itu yauma yadzakarul insanu ma sa'a, pada hari itu ketika manusia diperlihatkan semua yang diperbuatnya di dunia, yaitu baik yang baik maupun yang buruk. Karena sifat manusia adalah melupakan keburukan dan mengingat kebaikan. Sehingga pada saat itu keburukan diperlihatkan semua. Di surat yang lain disebutkan bahwa catatan manusia itu dikumpulkan pada satu tempat atau satu kitab yang namanya Iliyin atau fi Iliyin atau Iliyun, yaitu catatan besar yang menunjukkan amal manusia dari awal sampai akhir. Allah mengatakan masa apa yang telah dia kerjakan di dunia ini. Pada hari tersebut seluruh manusia akan mengingat semua perbuatan yang dilakukan di dunia, semua amal yang baik maupun amal yang buruk. Sehingga di ayat yang lain disebutkan ahsahullahu wa nasahu, Allah menghitung amalan manusia meskipun manusia itu telah melupakan. Di Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-6. Sehingga berapa banyak kita sekarang ini melupakan keburukan kita. Sehingga memang sifat manusia itu secara umum melupakan keburukan dan mengingat-ingat kebaikan. Padahal yang disarankan adalah bagaimana kita mengingat kebaikan yang diberikan orang lain dan melupakan keburukan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah waburrisatil jahimu lima yara, pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang diperlihatkan jahanam adalah orang-orang kafir saja. Akan tapi pendapat lain mengatakan bahwa semua diperlihatkan. Akan tapi kalau untuk orang kafir diperlihatkan untuk azab mereka, untuk ancaman mereka. Sedangkan untuk orang-orang mukmin, orang yang beriman, mereka hanya diperlihatkan saja, hanya sekedar mengetahui neraka jahanam tersebut, hanya sekedar melihat jahanam tersebut. Kemudian fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang yang tidak percaya kepada Allah dan wa'asarul hayatad dunya, hanya mementingkan kehidupan dunia, maka fa innal jahima yal ma'wa, tempat tinggalnya adalah di neraka jahim, neraka jahanam. Inilah keadaan orang-orang kafir yang hanya beriman berdasarkan penglihatan saja, hanya melihat sesuatu yang ada di dunia ini tanpa mengimani hal-hal yang gaib. Padahal beriman kepada hal yang gaib wajib hukumnya. Karena apa? Beriman pada hal yang gaib merupakan pendorong untuk kita berbuat lebih baik di dunia ini. Sehingga keyakinan mereka terhadap yang akhirat hilang, maka azablah yang menantinya. Sementara orang-orang mukmin hanya menjadikan dunia sebagai wasilah,
hanya menjadikan dunia sebagai sarana untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya yang akan nanti dibawa di hari akhirat. Sehingga prinsip orang mukmin adalah ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, sehingga kehidupannya selalu orientasinya adalah akhirat, dunia menjadi sarana untuk kebaikan di akhirat nanti. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang masuk surga adalah, Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan apapun orang-orang yang takut kepada Allah, artinya yang beriman kepada Allah, dia menahan diri dari hawa nafsunya. Dia selalu mengontrol diri agar tidak berbuat melampaui batas sehingga ancaman adalah neraka Jahannam. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempat surganya adalah tempat tinggalnya. Surganya adalah tempat dia bermukim. Inilah para penghuni surga, mereka memiliki rasa takut, khauf, berharap kepada Allah tentang hari penghisaban, tentang hari kiamat. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah seseorang yang ingin bermaksiat, kemudian dia ingat bahwa akhirat itu ada, maka dia menahan diri. Nah, inilah sebenarnya orang-orang yang baik, itu orang-orang yang tahu hukum, dia ingin mengerjakan, akan tapi begitu ingat akhirat dia tidak jadi. Itulah sebenarnya orang yang baik, bukan tidak tahu, akan tapi dia tahu bahwa ini merupakan maksiat dan ini ada konsekuensinya, maka dia tercegah dari semua itu. Setelah Allah memberikan kita tentang kedahsyatan hari kiamat, lalu Allah menyebutkan orang-orang musyrik yang bertanya-tanya tentang waktu hari kiamat. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Orang-orang kami bertanya, kapan hari kiamat itu? Ya, kata para ulama bahwa ini pertanyaan hanya berupa ejekan. Kalau memang ada, kapan itu hari kiamat? Kapan? Tunjukkan kepada kami, wahai Muhammad, hari kiamat itu datang. Kemudian satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga bertanya kepada Allah, sehingga Allah menjawab, fima anta min dzikroha. Siapakah kamu yang bertanya hari kiamat itu? Hari kiamat itu merupakan rahasia yang besar. Siapa yang berani bertanya? Adalah ini maksud Allah untuk mengingkari orang yang musyrik yang menanyakan hari kiamat, kapan yang terjadi. Sehingga hal ini karena yang mengetahui hari kiamat adalah Allah, kemudian Allah berfirman, ila rabbika muntaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan tentang pengetahuan hari kiamat itu. Sehingga hari akhir, hari kiamat itu seorang pun tidak tahu, walaupun Nabi. Sehingga ketika orang Arab Badui bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat datang wahai Rasulullah? Allah menjawab, Nabi Muhammad menjawab, bukan waktunya, akan tapi apa yang telah kau persiapkan hari kiamat itu. Sehingga jawaban yang diplomatis bahwa jangan diberitahu kapannya. Kalau ini rahasia besar, kalau sampai ditahu kapan hari kiamat, tentu orang akan tidak berbuat apa-apa. Begitu dirahasiakan, maka jawaban Nabi adalah apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Ila rabbika muntaha, sehingga pada Tuhanmu lah hari kiamat itu akan dikembalikan. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tugas Nabi hanyalah memberikan peringatan sehingga tidak bisa memberikan keterangan yang pas tentang hari kiamat, maka sekali lagi Nabi sekali lagi hanya sebagai memberi peringatan, hanya menyampaikan, kamu hanyalah pemberi peringatan. Innama antamu biqamayyahsaha, yaitu kamu Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini ditutup dengan penyesalan orang kafir, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa aisyatan auduhaha. Tak kala orang-orang kafir itu melihat hari kiamat datang, maka mereka menyesal dan dia berkata, seakan-akan mereka hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Ya, ka'annahum yauma naha lam yalbasu illa asyatan auduhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit, mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan hanya di waktu pagi maupun di waktu sore. Inilah akhir dari surat An-Nazi'at, yaitu berisi tentang hal penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian orang-orang kafir diperlihatkan bahwa neraka itu hari kiamat terjadi, sehingga mereka menyesal, mereka seakan-akan hidup di dunia itu hanya sebentar saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.